Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai diferensiasi sek. Sebelumnya, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Diferensiasi sek merupakan peristiwa pembentukan alat kelamin setelah terjadi proses peleburan sel sperma dan ovum. Diawali oleh fertilisasi, dalam fertilisasi nanti akan berbuat suatu zigot akan berubah menjadi embrio nanti dia nanti akan membentuk fetus akan mengalami organogenesis, di mana organogenesis nanti akan mengalami namanya diferensiasi atau proses pembentukan alat kelamin atau organ reproduksi yang disebut dengan diferensiasi seksual. Dalam hal tahap pembentukan alat kelamin pada seksual alat kelamin yang pertama yaitu pembentukan genetik seks, kemudian diferensiasi gonad melalui kontrol genetik. Yang ketiga itu diferensiasi saluran genitalia internal maupun eksternal, kemudian perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Oke, yang pertama yaitu mengenai penentuan genetik seks, yaitu pada awal kehidupan bahwa nanti setiap makhluk nanti akan mengalami namanya fertilisasi, sehingga nanti akan terbentuk zigot dengan jumlah kromosom 46 kromosom. Jadi pada wanita nanti dalam proses pembentukan gamet nanti yang melalui proses pembelahan meiosis, ini nanti akan terbentuk satu macam gamet yaitu berupa 22AX. Disimbolkan biasanya kalau pada genetik kelamin pada wanita nanti adalah disimbolkan dengan XX. Kemudian kalau pada laki-laki nanti akan terbentuk dua macam gamet yaitu 22AX dan 22AJ, di mana nanti sel gamet laki-laki atau pria nanti dia adalah yang menentukan dia nanti laki-laki maupun perempuan. Jadi pada saat fertilisasi nanti ovum ketemu dengan spermatozoa X, secara genetik nanti embrio nanti akan berubah menjadi perempuan. Kemudian jika ovum dan spermatozoa Z dia nanti akan embrio nanti berupa laki-laki atau dengan kromosom yaitu 46 AAXXY. Jadi sebelum dibentuknya suatu alat kelamin nanti kita harus tahu secara genetik seksnya nanti apakah dia XX atau XXY, karena nanti dia akan menentukan model atau bentuk dari alat kelamin. Oke, yang kedua yaitu berupa diferensiasi gonad, yaitu pada embrio usia 4-5 minggu nanti sepasang akan berbentuk sepasang tonjol epitel pada geolamik nanti akan membentuk suatu gonatal rigor. Kemudian pada minggu ke-6 nanti akan terjadi migrasi sel-sel germinal primordial menuju ke gonatal rigor, sehingga nanti akan membentuk suatu gonad. Gonad nanti berada pada stadium indifferent dan mempunyai potensi ganda, yaitu dia nanti bisa membentuk testis maupun membentuk ovarium. Jadi kalau berdasarkan gambar ini bahwa semua makhluk hidup nanti dia nanti akan memiliki namanya berpotensi berupa ganda, baik nanti bisa jadi membentuk suatu ovarium maupun membentuk suatu testis. Jadi dimana nanti proses pembentukan dari gonad nanti dipengaruhi oleh beberapa hormon maupun gen, sehingga nanti dapat membentuk suatu alat kelamin baik jantan maupun betina. Jadi kalau pada berdasarkan gambarnya nanti jadi seks terminasi nanti di sini nanti ada ovarium. Jadi ovarium nanti dia nanti kalau ada
sel foliker dan sel tesa, ya dia nanti akan membangun dari estrogen sehingga nanti akan membentuk suatu ovarium. Kemudian ini nanti juga dipengaruhi oleh namanya gen SRJ, ya SRJ dan SOX9 sehingga nanti akan membentuk suatu testis. Ya kalau pada ovarium nanti dipengaruhi oleh gen DAX1 dan WNT4A. Ya itu nanti yang mempengaruhi proses diferensiasi dari gonad sendiri. Ya, jadi pada perkembangan gonada diferen nanti tergantung dari arahan atau konstitusi dari kromosom seks sendiri. Ya, jadi kalau embrionya nanti adalah 46XY, ya, sehingga nanti akan dapat Textile Determining Factor yang merupakan produk dari gen yang didapat pada lengan pendek kromosom Y. Ya, sehingga nanti adanya TDF nanti, ya, dia nanti akan mempengaruhi kinerja dari SRJ atau Sex Determining Region of the Z kromosom, ya, Z kromosom, di mana adanya gen dari SRJ nanti akan berperan dan menentukan perkembangan dari gonad. Ya, jadi adanya TDF nanti atau Sex Determining Factor nanti akan mempengaruhi proses pembentukan dari gen SRJ, di mana gen SRJ nanti dia nanti akan menentukan dia nanti gonadnya nanti adalah jantan atau betina. Oke, selanjutnya kalau embrio 46XY, ya. Ya, ini nanti terdapat apabila terdapat TDF, ya, jadi epitel gonad nanti akan berkembang menjadi sel Sertoli atau sel substanskolar, kemudian membentuk sel Leydig, ya, atau sel interstisial atau stroma dan tubulus seminiferus. Ya. Kemudian kalau embrio 46XX, ya, ini pada benihnya nanti tidak ditemukannya gen SRJ, ya, sehingga nanti gonad nanti dia nanti akan berkembang menjadi ovarium. Ya, jadi kalau ada gen SRJ nanti dia akan membentuk TDF nanti dia akan membentuk gonad jantan, ya, gonad nanti akan jantan. Kemudian kalau tidak ada gen SRJ nanti dia nanti akan berkembang menjadi ovarium. Ya. Kemudian pada minggu ke-7, ya, ini nanti akan terjadi perkembangan testis, dan pada minggu depan adalah terbentuknya struktur testis yang lebih jelas. Kemudian pada minggu 9 nanti akan terjadi diferensiasi Leydig, ya, sehingga nanti akan terbentuk suatu hormon berupa hormon testosteron. Jadi puncaknya nanti adalah pada minggu 15 dan 18 usia dari zigot tersebut. Ya. Kemudian pembentukan dari serotonin nanti dipengaruhi oleh adanya protein anti molekuler hormon, ya, ataupun MIF, kemudian MIS, ya, atau Mullering Inhibiting Substance yang nanti berfungsi untuk menekan perkembangan saluran ular, ya, sehingga tuba uterus dan 2/3 bagian atas vaginanya tidak berbentuk. Ya. Jadi pada dasarnya nanti antara gonad jantan dan betina nanti sama, namun pada bagian sel Sertoli nanti dengan adanya protein AHM nanti akan mengalami redumentasi berupa sel tuba, ya, tuba falopik, kemudian uterus dan 2/3 bagian dari vagina tersebut, sehingga nanti akan terbentuk suatu gonad jantan. Ya. Kemudian tahap yang ketiga, ya, setelah terjadi nanti pembentukan dari gonadnya, yang ketiga yaitu diferensi genetika internal dan eksternal. Ya. Jadi pada embrio nanti pada stadium ambioseksual, ya, sel muller dan sel Wolff nanti sama-sama berfungsi dalam diferensiasi genetika internal, tapi mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ya. Jadi antara genitalia jantan dan genitalia betina nanti dia nanti akan berbeda. Jadi kalau dia nanti diferensiasi normal nanti salah satu dari saluran tetap ada dan berkembang, sedangkan yang lain akan menghilang kira-kira 3 bulan pada usia fetus itu sendiri.
Kemudian jika ke arah pria nanti ya, maka testosteron nanti atau yang dipengaruhi oleh adanya seledik nanti, dia nanti akan mulai berkembang ya. Jadi kalau sudah ada testosteron nanti, sehingga nanti akan mempengaruhi dari perkembangan testis, sehingga nanti akan merangsang perkembangan sel wolf menjadi epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan ductus ankylosing. Jadi kalau berdasarkan gambar di samping, ini pada dasarnya nanti adalah semua gonad nanti dia nanti modelnya sama, namun di sini nanti tergantung dari adanya hormon maupun adanya gen tadi, sehingga nanti akan sel tadi ya atau nanti dia akan mengalami beberapa fragmentasi. Kemudian adanya sertoli nanti ya, yang nanti akan mempengaruhi MIF ya, sehingga nanti akan menghambat perkembangan saluran mulut pada pria, sehingga nanti pada bagian proses pembentukan tuba falopi maupun epididymis uterus nanti dia nanti akan terganggu, sehingga nanti dia akan terbentuk. Ya. Kemudian jika ke arah wanita nanti, maka kromosom Y nanti ya, testis dan IMF tidak akan terbentuk ya. Tanpa adanya IMF nanti sel mular berdiferensiasi menjadi tuba, uterus, dan dua bagian atas dari vagina ya. Jadi kalau tidak adanya sel mular nanti, sehingga nanti akan terbentuk berupa saluran tuba falopi, kemudian uterus, dan pada bagian vagina bagian atas ya. Jadi kalau berdasar gambar ini nanti bahwa adanya redumentasi pada bagian tuba falopi, bagian uterus, dan pada bagian vagina bagian atas. Kemudian apabila nanti adanya tanpa testis, testosteron nanti tidak akan dihasilkan, sehingga nanti saluran wolf akan regresi atau hilang. Kemudian tanpa adanya testis nanti, tanpa memandang ada tidaknya ovarium, tanpa memperhatikan genotip, maka sistem saluran mular akan berkembang menjadi genitalia wanita. Jadi pada dasar nanti ya, antara genitalia interna dan interna pada genitalia nanti adalah sama. Kemudian pada stadium bipotensial embrio ya, jadi kalau ada genitalia externa nanti ya, dia nanti akan terdiri dari sebuah sinus orogenitalis, dua penonjolan labiosekrotalis, dan sebuah genitalia tuberkel. Jadi kalau pada genitalia externa nanti merupakan organ yang netral karena dapat berkembang menjadi struktur organ genitalia externa pria ataupun wanita, tergantung dari arahan hormon steroid seks yang dihasilkan oleh gonad tadi ya. Jadi pada dasar nanti ya, model bentukannya nanti sama, tapi tergantung dari arahan hormon steroid maupun dari gen dalam proses pembentukan gonad tadi. Jadi pada dasarnya apabila normal nanti akan terjadi diferensiasi genitalia eksterna, yaitu dipengaruhi oleh hormon dihidrotestosteron ya. Jadi nanti kalau ada hormon tersebut nanti otomatis nanti pada bagian genitalia eksterna nanti dia nanti akan membentuk suatu penis ya. Kemudian apabila adanya hormon DHT nanti akan menyebabkan terjadinya tuberkel genetis tumbuh menjadi penis, kemudian tonjol labiostruktura atau struktum ya, atau nanti dia akan membentuk skrotum. Kemudian pada bagian sinus orogenitalis nanti akan membentuk rib medianis subrotalis dan uretra tanpa DHT. Maka genitalia nanti akan berkembang ke arah wanita. Jadi kalau pada wanita nanti tanpa adanya DHT nanti pada bagian tuberkel genitalis tetap kecil ya, nanti akan membentuk klitoris. Jadi kalau nanti pada bagian tuberkel genitalis nanti akan tumbuh, jadi nanti akan membentuk suatu gland penis ya. Ataupun dia nanti kalau pada tuberkel genitalis tetap kecil nanti dia akan membentuk suatu klitoris. Kemudian tonjolan labiostruktura nanti akan membentuk labia mayora. Kemudian pada bagian sinus orogenitalis nanti tidak menutup, akan membentuk sepertiga bagian bawah vagina, labio minora, dan uretra. Ya.
Kemudian pada perkembangan ciri-ciri seks sekunder nanti, ya adanya hormon DHT nanti akan mempengaruhi organ genital eksternal, ya juga berperan dalam proses perkembangan tanda seks sekunder seperti rambut seksual, ya pada bagian pubis, badan maupun warna rambut, kemudian perkembangan kelenjar sebasea, perkembangan prostat dan pembesaran suara. Kemudian pada tahap keempat ini nanti, ya tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan proses yang terjadi secara berurutan. Jadi apabila nanti ada kegagalan pada salah satu, akan berdampak pada fenotip seseorang. Ya, ini contohnya yaitu berupa hemafrodit yang terjadi pada gangguan pada tahap ketiga, yaitu pada saat diferensi genitalia eksterna jenis kelamin seseorang. Jadi dalam hal proses pembentukan jenis kelamin nanti akan dipengaruhi oleh 7 karakter seksual, yaitu 5 karakter biologis dan 2 karakter dari fisiologis. Ya, jadi kalau tersebut, ya, yaitu berupa kromosom seks, kemudian struktur histologi dari gonad, kemudian morfologi genitalia interna, morfologi genitalia eksterna, status hormon, sex of recurring, dan gender role sendiri. Jadi kalau pada individu normal nanti ditemukan keserasian antara ketujuh karakter seks tersebut. Kemudian untuk menentukan jenis kelamin seseorang nanti tidaklah selalu mudah karena bisa terjadi ketidakserasian antara ketujuh karakter seks. Jadi jenis kelamin seseorang nanti, ya, juga nanti tidak selalu dipengaruhi oleh 7 karakter tersebut. Ya. Namun secara garis besar nanti proses pembentukan jenis kelamin nanti dipengaruhi oleh 7 karakter seksual yang terdiri dari 5 karakter biologis dan 2 karakter psikologis. Oke, selanjutnya setelah kita nanti mengetahui mengenai jenis kelamin nanti, juga nanti dalam proses diferensiasi nanti juga akan dipelajari namanya yaitu seksualitas. Jadi pada seksualitas nanti akan memilih 4 komponen, yaitu seks orientasi, ya, kemudian struktur alat kelamin, ya, kemudian gender identity, kemudian social generated role atau peran yang diberikan atau diharapkan oleh budaya mengenai perilaku maskulin atau feminim. Jadi adanya 4 komponen nanti akan mempengaruhi dari kelakuan, ya, atau kepribadian dari baik wanita maupun perempuan. Oke, yang pertama yaitu orientasi seksual. Ya, jadi kalau pada pria normal nanti laki-laki nanti akan tertarik dengan perempuan. Ya, jadi pada dasarnya nanti ada beberapa penyimpangan seksual. Ya, jadi nanti akan ada yang tertarik pada sama jenis. Ya, jadi ini nanti adalah berupa orientasi seksualnya. Jadi akan berupa ketertarikan emosional dan seksual terhadap jenis kelamin tertentu dengan diikuti perilaku seksual ataupun tidak. Jadi orientasi seksual nanti dia nanti akan lebih mengarah pada perasaan dan konsep diri, sedangkan perilaku seksual nanti merupakan perilaku yang terjadi akibat adanya dorongan seksual itu sendiri. Jadi orientasi seksual ini pada dasarnya nanti adalah dia dapat dipengaruhi oleh kebiasaan ataupun perilaku dari seseorang tersebut. Ya, jadi dapat diketahui bahwa orientasi seksual nanti dapat diketahui melalui pendekatan psikologis terhadap individu, bukan dari penampilan luarnya. Ya, jadi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu heteroseksual tertarik pada lawan jenis, kemudian ada biseksual tertarik kepada kedua jenis kelamin baik jantan maupun betina, kemudian homoseksual tertarik pada sesama jenis, ya, laki-laki homoseksual yang disebut dengan gay dan perempuan homoseksual disebut dengan lesbi. Jadi namun penyebab adanya orientasi seks tersebut nanti belum diketahui secara pasti, ya, apakah nanti diduga oleh karena adanya genetik ataupun lingkungan ataupun kedua-duanya. Ini perlu beberapa penelitian. Namun ada beberapa penelitian mengenai kejadian dari homoseksual yang ditulis, ya, penelitian yang diperkasai oleh adanya Weinrich dan Pirat pada tahun 1986. Homoseksual nanti akan memiliki pola populasi keluarga. Ya, jadi persentase homoseksual nanti pada saudara kandung untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kemudian pada tahun 1991 Barley dan Pirat nanti
melakukan penelitian ya, yaitu dengan menemukan bahwa laki-laki kembar monozigotik ya itu lebih besar kemungkinan nanti adalah dia homoseksual atau biseksual ya dibandingkan dengan kembar zigotik. Kemudian pada tahun 2009 ya Schwartz ya et al nanti menemukan kemungkinan sekitar 7-16% laki-laki yang memiliki saudara kandung homoseksual akan berubah menjadi homoseksual pula. Jadi apabila dia kembar ya, baik nanti kembar monozigotik dan dizigotik nanti, apabila salah satu kembaran nanti dia homoseksual nanti, lama-kelamaan nanti ya saudara kembar satu nanti dia juga bisa mengalami homoseksual atau orientasi seksualnya berubah homoseksual. Kemudian kalau pada perempuan, berdasarkan penelitian Bale pada 1993 menemukan perempuan dengan kembar monozigotik 48% lebih besar daripada kembar zigotik 16%. Kemudian kalau tadi ya, jadi orientasi nanti juga dapat nanti kan berdasarkan keturunan family grid-nya tadi. Kemudian kalau berdasarkan aspek genetik ternyata homoseksual nanti juga diperkarasai oleh adanya genetik sendiri. Jadi berdasarkan penelitian dari Hammer pada 1993 telah mempublikasikan pada 40 pasang saudara homoseksual dengan latar belakang keluarga ibu yang memiliki tingkat homoseksual tinggi. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan 33 dari 40 pasang saudara homoseksual memiliki kesamaan yang signifikan pada penanda genetik tertentu di lengan Q pada kromosom X yang disebut dengan XQ2 pada urutan ke-28 ya, jadi ternyata homoseksual nanti juga dipengaruhi adanya hormon, adanya gen yang ditandai dengan adanya hormon X pada lengan di kromosom. Jadi ini dapat dilihat pada gambar bahwa kromosom XQ28 nanti akan menentukan gen yang mengkode sifat homoseksual. Jadi kalau pada homoseksual nanti gen XQ28 nanti dan nanti akan menentukan di lengan Q pada kromosom tersebut. Ya, jadi kalau adanya hormon QX28 nanti ada, otomatis nanti kemungkinan ya orang mengalami homoseksual nanti adalah dia tinggi. Kemudian yang kedua yaitu aspek fisiologis. Ini berdasarkan penelitian dari Levite ya pada 1991 ternyata selain ada gen tadi ya XQ28 ternyata nanti otak pada bagian termasuk anterior nanti terdapat 4 kelompok, yaitu adanya sel inax atau anterior hipotalamus. Jadi ditemukan bahwa pada sel inax lebih besar pada laki-laki heteroseksual dibanding pada laki homoseksual. Jadi ternyata pada dasar nanti dalam otak atau pada hipotalamus nanti akan mempengaruhi dari model dari sel inax sendiri. Kemudian menurut Schwartz dan Hoffman pada 1990 pada bagian subnatik nuklei ya atau SCN nanti pada laki-laki homoseksual nanti lebih besar daripada laki-laki heteroseksual. Jadi SCN ini merupakan sekelompok sel pada bagian basal otak mamalia yang berfungsi dalam pengaturan hormon psikologis dan diduga terlibat dalam sistem reproduksi. Ya, jadi adanya SCN nanti dia nanti akan mempengaruhi tingkat dari orientasi seksual baik pada jantan maupun pada betina. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek hormonal. Ya. Ini berdasarkan penelitian Ellis dan Ames pada 1987 menjelaskan adanya teori neurohormonal yang berpengaruh pada orientasi seksual sendiri. Jadi apabila ada paparan testosteron yang tinggi pada saat prenatal ya nanti akan berkaitan dengan heteroseksual pada laki dan homoseksual pada wanita. Jadi kalau apabila testosteronnya yang rendah ya nanti akan menyebabkan adanya heteroseksual pada wanita dan homoseksual pada laki-laki. Jadi kalau pada hormonal nanti ya yang mempengaruhi dia nanti hetero maupun homo nanti adalah kandungan dari hormon testosteron tersebut. Ya.
Kemudian berdasarkan penelitian Rosenberg et al. Pada 2007 menentukan adanya kelainan genetik pada metabolisme hormon steroid di hiperplasia adrenal kongenital atau CAH. Jadi adanya kelainan tersebut nanti pada perempuan nanti kadar testosteron nanti sedang bila dibandingkan dengan perempuan dan laki-laki normal, sehingga bayi yang baru lahir memiliki alat kelamin eksternal yang maskulin dengan penis kecil dan lipahan kulit eksternal yang menyerupai skrotum pada laki-laki dan labia pada perempuan atau disebut dengan hermafrodit. Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori neurohormonal di mana peningkatan kadar testosteron ini dapat menyebabkan terjadinya maskulinisasi sebagian alat kelamin eksternal yang menyebabkan homoseksual pada perempuan dengan kelainan CAH sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor genetik dan lingkungan. Berdasarkan penelitian Langtrom et al. 2008 menentukan 35% faktor genetik dan 65% karena pengaruh lingkungan. Jadi pada dasar nanti lingkunganlah yang membawa apakah dia nanti memiliki orientasi seks homoseksual maupun heteroseksual. Jadi sekitar 35 faktor genetik mempengaruhi variasi seksual pada laki-laki dan sisanya merupakan pengaruh dari faktor lingkungan dengan asuhan terpisah dan berbeda, termasuk diantara adanya ayah dan ibu yang lembut serta tidak adanya sosok ayah. Jadi faktor lingkungan inilah yang menjadi interaksi sosial sangat jelas dapat mempengaruhi orientasi seksual pada manusia. Tapi pada saat ini penelitian dan bukti yang mendukung masih sangat sedikit. Jadi pada dasarnya adanya faktor genetik dan lingkungan nanti belum tentu menentukan apakah dia nanti homoseksual maupun heteroseksual. Ya, jadi masih banyak faktor yang mendorong para homoseksual untuk kembali normal. Sebenarnya konflik dengan kepercayaan, kemudian penolakan keluarga dan lingkungan pergaulan serta keinginan untuk tetap menikah. Jadi apabila suatu orang homoseksual nanti dia nanti bisa menggunakan apabila nanti dia mau kembali ke heteroseksual, dia nanti bisa menggunakan suatu terapi yang digunakan untuk menyembuhkan homoseksual dengan menggunakan metode aversion terapi. Ya. Jadi metode nanti dia nanti akan disuguhi gambar ya baik laki-laki maupun perempuan yang dia telanjang tanpa menggunakan busana. Apabila subjek nanti memberikan rangsangan bersifat homoseksual, subjek nanti akan diberi suatu kejukan listrik ataupun perangsang dari mual, sehingga nanti dia akan terangsang ya jika nanti dia akan bereaksi, sehingga nanti dia akan lama-lama nanti dia akan kembali ke normalnya. Jadi selain itu nanti terdapat pula terapi hipnotis, psikologis dan tingkah laku sehingga nanti akan kembali ke kodrat asalnya. Oke, demikianlah penjelasan mengenai diferensiasi seks pada kelamin jantan maupun betina. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Salam edukasi, salam edu science Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.